Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum Ibu akan membahas mengenai toharoh, semua bersih, hidup jadi nyaman. Alangkah baiknya kita terlebih dahulu membaca doa. Semoga dalam pembelajaran kita dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini Ibu akan membahas mengenai toharoh, semua bersih, hidup jadi nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebersihan itu sebagian dari iman, dalam Bukhari Muslim. Kebersihan ini meliputi dari kebersihan lahir dan batin. Apa sih batin? Lahiran batin itu, kebersihan lahir batin adalah menjaga hati dari takabur, iri, dendam, prasangka buruk, dengki. Itu hal-hal yang negatif yang dapat mengotori hati dan jiwa kita. Makanya kita harus membersihkannya dengan satu keimanan kita. Usahakan dengan meningkatkan keimanan kita, memperbanyak berbuat kebaikan. Najis dan hadas. Toharoh ini mencakup bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 macam dari najis, yaitu 1. Najis muhafafah. Najis muhafafah adalah najis ringan, seperti apa? Air mani, seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Dalam mensucikannya bagaimana? Sangat mudah, cukup dengan memercikan atau mengusap air yang suci pada permukaan yang terkena najisnya. 2. Najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah najis pertengahan. Contohnya, najis jenis ini adalah darah nanah, kotoran manusia, air seni, bangkai binatang, dan sebagainya. Najis mutawasito ada 2 macam, yaitu ada najis hukmiyah dan 2 najis ainiyah. Najis hukmiyah adalah diyakini adanya tetapi tidak nyata wujud atau zatnya, bau dan rasanya. Dalam cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. 2. Najis ainiyah adalah najis yang tampak wujud atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara mensucikannya adalah menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya menggunakan air yang bersih atau suci. Yang ketiga, najis mughalladah. Najis mughalladah adalah najis berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Dalam cara mensucikannya adalah melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Hadas pun terbagi menjadi 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil terjadi apabila seseorang mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal berikut ini. 1. Keluar sesuatu dari kubul dan dubur. 2. Hilang akal atau contoh tidur. 3. Bersentuh kulit antara laki-laki
dan perempuan yang bukan muhrimnya. 4. Menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan kita. Tata cara dalam berwudu yaitu ada 9. 1. Niat. 2. Disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur dan membersihkan lubang hidung kita. 3. Membasuh muka. 4. Membasuh kedua telapak tangan sampai siku-siku. 5. Mengusap kepala. 6. Disunahkan membasuh telinga. 7. Membasuh kaki sampai mata kaki. 8. Tertib atau dilakukan secara dalam berurutan. Terakhir, berdoa setelah hadas besar. Hadas besar itu terjadi apabila seseorang mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara berikut ini, yaitu berhubungan suami istri, 2. Haid atau menstruasi, 3. Melahirkan, 4. Nifas, dan meninggal dunia. Terakhir, tata cara mandi wajib. Sedangkan tata cara mandi wajib adalah sebagai berikut. 1. Menghilang niat. 2. Menghilangkan najis jika ada di dalam badan kita. 3. Membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai kaki. Tayamum. Tayamum merupakan pengganti wudu atau mandi wajib. Terus dalam bertayamum, bersuci dengan menggunakan debu yang suci sebagai pengganti air. Kita wajib bertayamum kalau tidak ada air. Tayamum apabila kita berada di dalam pesawat atau kendaraan, yaitu dengan menggunakan debu. Untuk kita bertayamum cukup dengan mengusap debu yang ada di dinding pesawat atau di kendaraan mana saja yang kita berada. Terus tayamum boleh dilakukan jika tidak ada air dan telah berusaha mencari kemana-mana sampai tidak ketemu air, otomatis kita harus bertayamum. Berhalang menggunakan air, misalnya sakit otomatis kan kita kalau tidak bisa kayak seperti seterusnya. Ketiga, telah masuk waktu sholat, ya harus kita bertayamum. Walaupun kita sedang sakit, kita harus lebih bertayamum. Tata caranya dalam bertayamum yaitu 1. Niat. 2. Mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. 3. Mengusap tangan kanan dengan debu. 4. Mengusap tangan kiri dengan debu. Sekarang kalian pahamkan atau pahami tentang mengenai kebersihan dan tata cara dalam bertoharo ataupun bersuci. Pentingnya kita menerapkan kebiasaan hidup kita dengan suatu kebersihan. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Alangkah baiknya bersih secara lahir maupun batin. Hal ini akan menjadikan diri kita lebih nyaman untuk dalam beribadah ataupun dalam beraktivitas ataupun menjalankan dalam kehidupan diri kita di masjid ataupun di masyarakat, akan terasa wangi maupun harum. Ada yang perlu tanyakan dalam pembelajaran hari ini mengenai semua bersih, hidup jadi nyaman? Kalau misal ada yang kekurangan, tolong. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum.